Terjadinya peristiwa G30S, saya secara kebetulan hanya mendengar dari radio tanggal 1 Oktober tahun 65 kira-kira jam 10 pagi. Saya tidak mengerti bagaimana mulainya saya bisa dituduh yang tidak pernah saya lakukan dan ketahui sehubungan dengan peristiwa G30S ini. Memang terakhir saya di Cianjur, kalau ini mau disebut dosa ya, yaitu bulan Juni 65 saya diminta nyanyi pada ulang tahun PKI di sebuah gedung pertemuan yang dihadiri oleh Buspeda setempat, dan besoknya saya sudah pindah ikut kakak ke Jakarta. Saya nyanyi sebagai abdi seni dan juga sebagai pegawai dinas kebudayaan DT2 Cianjur. Pada saat itu PKI juga sebuah partai yang sah dan resmi. Saya juga memang penyanyi Sunda klasik yang biasa nyanyi di Istana Cipanas untuk Bung Karno dan tamu-tamu agung. Dan hal ini yang menyebabkan saya itu dituduh sebagai biro khusus yang diselundupkan ke tempat tertentu oleh PKI di saat saya diperiksa waktu saya ditangkap. Tahun 68, tanggal 22 Desember, di saat saya pulang untuk berhari raya dengan keluarga di Cianjur, di rumah orang tua tiba-tiba saya ditangkap oleh 5 orang CPM yang kebetulan saya ditodong 22 senjata laras panjang yang dipimpin oleh Letnan Rudiono. Tapi beruntung saya besoknya mendapat surat pembelaan dari Bapak Suryo Sumarno, yaitu Purnawirawan Brigjen TNI, kebetulan tadi putranya datang, Mas Yapto, sehingga hal ini telah menyelamatkan saya dari hal-hal yang menyakitkan dan mengerikan dari kebiadaban yang seperti dialami oleh teman yang lain. Tanggal 29 Januari 69 saya dimasukkan ke penjara Bukit Duri dan kurang lebih 7 tahun saya berada di dalam penjara tanpa melalui pengadilan. Hanya bolak-balik diperiksa dari CPM, jaksa, kostrad, dan polisi. 19 November tahun 75 dengan disebabkan saya bolak-balik sakit, saya dikeluarkan sebagai tahanan rumah. Dan 5 April saya disumpah, dinyatakan bebas penuh dengan sumpah bahwa kami ini tidak boleh menuntut. Setelah bebas penuh saya masih harus mengalami KTP ditandain ET, harus masih wajib lapor lagi gara-gara peristiwa Priuk tahun 84. Kemudian tidak pula mendapat izin pergi ke luar negeri. Terakhir yang paling menyakitkan saya tidak dapat KTP seumur hidup di saat umur saya 62. Saya seorang rakyat kecil yang telah direnggut seluruh hak keadilan, masa muda, masa indah, karir, dan dijauhkan juga dengan keluarga dan orang-orang tercinta oleh bangsa saya sendiri. Tanpa mengetahui apa yang salah saya lakukan, dosa saya yang seperti tadi itu, saya itu hanya nyanyi pada ulang tahun PKI. Dan saya betul-betul di depan pengadilan ternyata menabrak beton yang sangat tebal. Dalam usia senja ini saya tidak membutuhkan permintaan maaf dari siapapun juga. Keinginan saya sangat sederhana, yaitu mendapat kepastian hukum bersama anak cucu saya walaupun saya tidak nikah. Karena saya sangat takut kalau saya nikah, suami saya kalau marah dasar bekas PKI. Jadi lebih baik cukup deh petugas aja yang maki saya nggak usah dimaki oleh suami saya. Saya juga tidak mau selalu dicurigai. Saya ingin mendapatkan kembali nama baik dan kehormatan saya dengan rehabilitasi nama. Saya ingin kalau saya mati, saya bisa tersenyum bertemu orang tua saya, bahwa saya telah mengembalikan nama kehormatan keluarga saya dengan dinyatakan saya tidak terlibat G30S dan saya tidak bersalah. Saya tidak rela mati dengan kasus saya belum tuntas. Kesaksian Pilu Nani, dituduh menari telanjang di lubang buaya. Ditulis oleh Prima Gumilang dari cnnindonesia.com. Amarah tak pernah pergi dari hati Nani Nurani.
Penuh tekad dia berkata, "Saya belum rela mati jika kasus ini belum tuntas." Nani ialah penari dan penyanyi di Istana Cipanas pada tahun 1960-an. Namun hidupnya bak keluar jalur sejak menghadiri ulang tahun Partai Komunis Indonesia di Cianjur, Jawa Barat pada tahun 1965. Hari itu di ulang tahun PKI, Nani menyanyi lagu Sunda klasik untuk Soekarno. Sang presiden memang senang mendengar lantunan suara Nani. Namun dari sekadar menyanyi, Nani dituduh jadi anggota Biro Khusus PKI. Nani Nurani, di sela Simposium Nasional membedah tragedi tahun 1965 yang berlangsung di Hotel Arya Duta Jakarta, membeberkan kisah hidupnya. "Saya dulu pegawai Dinas Kebudayaan Cianjur, juga anak buah istana. Kebetulan Juni tahun 1965 saya diminta nyanyi di ulang tahun PKI, di Gedung Pertemuan Umum Cianjur. Hadir juga Muspida. Waktu itu ada Nasakom. Nasakom itu ada ketuanya secara periodik. Kalau misal sekarang nasionalis yang jadi ketua, pas ada acara tanggal 17 Agustus yang bikin acara ya kelompok itu. Nah waktu itu, tanggal 20 Mei tahun 1965, kebetulan gilirannya komunis. Saya kan orang dinas kebudayaan, juga penari dan penyanyi. Cianjur itu kota kecil, dan saya satu-satunya yang jadi penyanyi di istana. Jadi yang dicari ya saya. Mereka bilang, Juni nyanyi dong untuk kami. Ya nyanyilah saya. Waktu itu judul lagunya Sekar Manis. Saya memang penyanyi klasik Sunda. Saya itu anak yang dididik kuno dan feodal. Ayah mengajarkan kami tidak boleh masuk partai politik. Saya sekolah saja, begitu sekolahnya berafiliasi sama partai, saya langsung ditarik, dikeluarkan dari sekolah itu. Selesai menyanyi di ulang tahun PKI itu, beberapa waktu kemudian, saya berangkat ke Jakarta, pindah ikut kakak. Itu menjadikan saya dituduh ke lubang buaya. Saya dituduh diutus oleh PKI. Padahal itu semua kebetulan saja. Tahu-tahu hebohlah di Cianjur. Katanya saya yang bacakan kidung untuk Pak Ahmad Yani sebelum dia meninggal. Katanya yang menari telanjang di lubang buaya juga saya. Itu dari mana mulai isunya, saya juga enggak mengerti. Saya lantas mau pulang karena ada keponakan saya yang dipukuli di sekolah. Dia bilang, enggak, tante saya ada di Jakarta. Dia didatangi CPM di rumah. Padahal alamat saya jelas di Jakarta, tapi mereka tak ada yang mau datang ke Jakarta. Karena dengar kabar itu, saya ingin pulang ke Cianjur, tapi dilarang sama bosnya kakak. Dia bilang, sekarang bukan zamannya jantan, apalagi kalau itu anak istana, masih muda, bisa bahaya. Waktu itu saya enggak mengerti kenapa. Baru setelah ditahan 2 tahun, saya sadar kenapa dan persoalannya di mana. Karena perempuan yang ditahan itu semua dapat pelecehan. Jadi bisa dibayangkan apa yang mungkin terjadi pada saya. Tahun 1968, saya pulang ke Cianjur untuk Idul Fitri. Saya ditangkap, lalu dikasih tahu bahwa seseorang itu enggak boleh ditangkap sendiri. Jadi saya didampingi ayah. Saya ditangkap di area Cikondang Cianjur, saat sedang tidur malam. Padahal besoknya mau pulang ke Jakarta karena saya kerja di Jakarta. Saat itu saya diancam, ayah mau dijadikan sandera dan segala macam. Saya ditangkap malam, besoknya sudah dapat surat pembelaan dari Pak Sutarjo Suryo Sumarno, ayah Yapto Suryo Sumarno, karena kebetulan saya sekretaris Pak Surjo, di perusahaan yang bergerak di National Register. Pada tahun 1965 sampai tahun 1968, saya kerja di Jakarta sama Pak Surjo. Pak Surjo langsung kirim surat pembelaan yang menyatakan, saya tidak terlibat dalam organisasi terlarang. Bagaimanapun beliau seorang purnawirawan jenderal dan dekat dengan Cendana. Dia Mangkunegaran dan dekat dengan Butin. Tapi ada konsekuensi lain. Pak Surjo diancam oleh CPM, sampai 3 kali dipanggil. Katanya kalau saya tidak dipecat, beliau akan dimasukkan ke penjara. Akhirnya saya tahun 1970 dipecat. Sampai beliau wafat, dia berkata, aku yang sakit hati bukan karena kau ditangkap, tapi karena mungkin terlalu banyak fitnah. Yang aku sakit hati, kenapa harus menunggu sampai 7 tahun? Kalau sudah enggak ada bukti, kenapa enggak dilepasin saja? Sampai kau kehilangan masa depan, masa indah, karir. Semua hancur lebur.
Beliau tetap menggaji saya sampai 1 tahun, meski saya dipecat. Saya kemudian ditahan di Cianjur sebulan, di Bogor seminggu, di Rutan Guntur, baru masuk penjara Bukit Duri tanggal 9 Januari tahun 1969. Dulu di Bukit Duri pernah ada penjara, sekarang sudah jadi bank dan perkantoran. Sesudah 7 tahun dalam penjara tanpa proses hukum, tanpa peradilan, saya dinyatakan sakit dan pulang. Saya menutup diri, trauma. Kemudian awal tahun 1976, saya disumpah dan bebas penuh. Katanya saya boleh ke ujung dunia, tapi nyatanya KTP saya ditandai, wajib lapor lagi, dan enggak boleh ke luar negeri. Puncaknya, saya enggak dapat KTP seumur hidup. Di situ dinyatakan, semua orang yang terlibat organisasi terlarang, enggak dapat KTP seumur hidup. Saya marah dong, anggota bukan, segala bukan, hanya kebetulan nyanyi saja. Akhirnya saya maju ke pengadilan dan menang, didampingi pengacara. Camat banding, dan saya menang lagi. Tahun 2008, saya menang, inkrah. Yang lucu ialah, waktu saya maju ke pengadilan untuk rehabilitasi nama dan ganti rugi. Saya tadinya maju sendiri, jadi pengacara hanya sebagai pendamping. Akhirnya keputusannya, pengacara negara mengatakan bahwa Nani menangnya di Kecamatan Koja, bukan pemerintah pusat. Jadi saya bukan orang Indonesia ya? Kan lucu, menang di Kecamatan Koja, bukan di Indonesia. Berarti orang Kecamatan Koja bukan orang Indonesia dong. Jadi untuk apa menang di pengadilan? Untuk naik banding, saya tunjuk tim advokasi. Ada LBH Masyarakat, LBH Jakarta, Taufik Basari dan Associates, Elsam dan YPBHI. Tetap keputusannya pengadilan tidak berwenang. Mahkamah Agung akhirnya juga mengeluarkan keputusan tahun 2016 ini. Belum tahu keputusannya seperti apa, yang jelas ditolak. Saya belum terima, masih akan menuntut. Saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Saya tidak butuh permintaan maaf dari siapapun, tapi ingin kejelasan hak hukum sebagai warga negara, agar tidak selalu dicurigai, digerebek. Nama baik direhabilitasi, dinyatakan tidak bersalah. Itu yang saya dan eks-tahanan politik lain inginkan. Kami ini sudah tua, karir juga sudah habis. Paling tidak kami dapat perhatian, kasih sayang, diberi rasa aman dan tidak didiskriminasi.